Jadi Bung Karno dan kopi ya, tadi sudah dijelaskan sedikit. Bung Karno sangat mengemari kopi. Kopi kesukaan Bung Karno itu adalah kopi tubruk. Apakah Bung Karno suka kopi tubruk atau suka kopi? Nah, mungkin sukanya Bung Karno waktu itu kopi tubruk karena waktu itu belum ada mesin espresso mungkin ya, atau belum ada V60 mungkin. Nah, barangkali kalau ada V60 pasti Bung Karno nggak akan melewatkan kesempatan untuk menikmati kopi dengan berbagai style. Ya, kita tahu Bung Karno seorang pemikir besar, tapi dia adalah orang yang sangat juga flamboyan ya, suka gaya, gaul. Jadi Bung Karno itu bapak bangsa kita yang gaul. Nah, bukan kebetulan juga apabila seorang Soekarno yang revolusioner itu menyenangi kopi, karena banyak sekali pemimpin-pemimpin revolusioner ya, sahabat-sahabatnya Bung Karno itu juga penggemar kopi ya. Ada Che Guevara, ada Fidel Castro, itu penggemar kopi semua. Kopi sendiri filosofinya menurut saya ya, mungkin kalau kita perbandingkan dengan teh misalnya ya, nah bukan berarti kita menjelek-jelekan teh enggak ya, karena saya juga penggemar teh juga. Tapi kalau kita bandingkan antara filosofi teh dengan kopi, teh itu menurut saya identik dengan simbol kemapanan. Jadi kalau di dalam sejarah teh itu adalah minuman para bangsawan ya. Mungkin dimulai dari kekaisaran Cina, kemudian berlanjut ke budaya yang kental di kerajaan Inggris, gitu kan, budaya minum tehnya sangat kental. Dan minum teh itu harus benar-benar dengan etika yang betul-betul jaga ya, karena teh itu minuman para bangsawan ya. Saya juga pernah ikut pelatihan nyeduh teh, itu nyeduhnya ribet, cara minumnya pun ribet. Sedangkan kopi itu menurut saya identik juga dengan simbol anti kemapanan ya. Identik juga dengan gerakan-gerakan revolusioner. Kopi memang cara menyeduhnya banyak tata cara ya, tapi cara kita menikmati itu relatif bebas. Kita di warung kopi itu nyangkruk, ngomongnya nyantai, kakinya gigang pun nggak masalah ya. Bahkan kalau kita bicara revolusi ya, di abad ke-17 ya, Raja Charles II atau Charles kedua dari Inggris itu sampai pernah menutup semua kedai kopi yang ada di London hanya gara-gara dia terlalu parno. Dipikir kedai-kedai kopi itu menjadi tempat persekongkolan untuk menjatuhkan beliau dari tahtanya. Nah, itu sekelumit bahwa filosofi kopi memang identik dengan ide-ide gagasan revolusioner. Mungkin itu tidak lepas juga dari kotak gadoknya ya. Ngopi itu banyak yang mengatakan bahwa ngopi itu adalah ngolah pikir. Nah, kenapa kok bisa menjadi ngolah pikir? Karena penelitian juga membuktikan bahwa kopi itu mengandung kandungan kafein yang betul-betul bisa meningkatkan kemampuan berpikir ya, kemampuan kognitif otak, jadi kemampuan logika, rasio, memori. Bahkan studi membuktikan juga bahwa orang yang rutin mengkonsumsi kopi itu bisa memperlambat kepikunan ya, Alzheimer gitu. Nah, karena mungkin adik-adik, teman-teman juga kalau kita berkumpul, jagongan, atau kita dihadapkan pada suatu tugas yang harus diselesaikan besok ya, itu biasanya teman kita juga kopi ya, karena kopi itu membuat kita lebih melek. Sedangkan kalau teh mungkin malah lebih slow, kita relax, akhirnya jadi baper kayak gitu ya. Nah, kalau kopi sebaliknya. Nah, berbicara tentang kopi sebagai inspirasi gagasan-gagasan revolusioner, kita tahu dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia ini cukup booming ya, budaya kopinya. Di Blitar aja ada banyak, bahkan terlalu banyak ya, kafe yang buka kedai kopi di sini. Nah, akan tetapi dengan semakin banyaknya generasi muda kopi, apakah itu berarti kita lebih mengenal tentang kopi?
Ataukah kita datang ke tempat-tempat kopi, nongkrong di kopi hanya untuk selfie? Ya, banyak sekali di antara kita mungkin yang datang karena memang berburu foto-foto di Instagram misalnya. Selfie itu bukan hal yang buruk, tapi menjadi buruk ketika menjadi selfish. Ya, artinya apa? Selfish itu kan terlalu berorientasi pada diri sendiri, lupa segalanya. Yang penting foto, akhirnya lupa mengamati fenomena kehidupan yang ada di sekitarnya. Lupa mengamati bahwa di balik kopi yang diseduh itu banyak sekali pembelajaran bisa kita dapatkan. Barangkali di antara kita juga banyak belum tahu kopi Indonesia, kopi Nusantara itu di mata penggemar kopi dunia itu adalah kopi unggulan. Tahu kenapa? Sebenarnya kalau berbicara tentang kecintaan terhadap kopi, ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Barangkali kita masih kalah minat dengan masyarakat Eropa misalnya. Mereka sangat cinta kopi, mereka sangat ingin untuk belajar lebih tahu tentang kopi. Tapi sayangnya mereka nggak punya pohon kopi, karena di negeri mereka kopi tidak bisa tumbuh. Jadi kopi itu hanya bisa tumbuh di daerah tropis. Jadi bisa di Indonesia, di India, di Afrika, dan di Amerika Selatan. Nah, kopi Nusantara sendiri menjadi istimewa karena apa? Selain kita berada di daerah tropis, ya, Nusantara ini juga dilewati oleh ring of fire, ya. Ring of fire, ya. Jadi gunung-gunung berapi, volcano, yang membuat tanah-tanah di Nusantara ini sangat subur. Kemudian kopi-kopi di Nusantara ini juga sangat kaya rasa, sangat variatif. Barangkali hari ini raja kopi dunia itu masih bukan Brasil, ya, Brasil, Kolombia, dan Vietnam mulai menyusul, ya. Tapi beberapa ahli kopi, ya, mengatakan bahwa kopi-kopi dari Amerika Selatan itu rasanya hampir sama. Karena misalnya di Brasil itu satu benua, ya, satu benua dengan Kolombia misalnya. Brasil negaranya besar tapi tersambung oleh daratan. Sedangkan Nusantara kenapa bisa menjadi lebih kaya? Karena kita adalah kepulauan. Kopinya di Jawa beda rasanya dengan di Toraja, di Flores, atau di Sumatera. Nah, itulah yang membuat Nusantara begitu kaya. Tapi apakah itu membuat kita lebih tahu tentang kopi kita? Ya, itulah gunanya literasi, ya. Kita harus banyak membaca. Kembali kepada perpustakaan-perpustakaan yang ada di kafe-kafe yang ada yang mulai menjamur, ya, di kota-kota. Ini kaitannya dengan kafe, literasi, dan revolusi, ya. Jadi tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Agus Toyo, ya. Ada harapan bahwa kopi itu juga bukan hanya terbatas sebagai tempat nongkrong, tapi adalah tempat untuk mengeluarkan gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi negeri ini. Nah, sebetulnya saya berharap bahwa di kafe-kafe itu juga mau menyediakan rak buku sebetulnya. Kalau di kota-kota besar atau apalagi di luar negeri itu hal yang sangat lumrah. Jadi kafe itu bersinergi dengan perpustakaan mini. Tapi barangkali di kota ini setahu saya belum ada yang seperti itu. Kecuali hari Rabu, nanti kalau berkunjung ke Karanganyar, ya, sengaja dari sini, teman-teman bisa lihat di situ ada satu kafe tua, ya, yang sudah berdiri sejak zaman Belanda dulu, nuansanya sangat kolonial, tapi penuh dengan buku, penuh dengan rak buku di situ. Karena kami terbiasa di sana nongkrong kopi, tapi ngobrol sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk membangun negeri. Ya. Setidaknya kita harus banyak ngobrol untuk lebih tahu lebih dalam tentang kopi. Kopi itu bukan hanya sekedar minuman untuk membuang ngantuk, gitu kan. Tapi sebenarnya kopi itu jauh lebih bisa dinikmati dari itu. Jadi kalau sejarahnya di perkebunan, jadi saya mengelola perkebunan itu kan sudah turun-temurun, ya. Saya diceritain oleh Bapak bahwa dulu zaman penjajahan Belanda itu yang boleh menikmati kopi hanya kaum Eropa dan kaum Ingrat. Orang pribuminya, buruh-buruhnya nggak boleh minum kopi, sehingga mereka hanya merebus daun kopi. Jadi mereka minum teh kopi gitu.
Ya, teh kopi itu sebetulnya bagus, bagus untuk kesehatan ya. Tapi artinya zaman dulu betapa kasihannya ya, mbah-mbah kita punya kopi sendiri, nanam sendiri, tapi nggak bisa menikmati dan bahkan nggak bisa kaya karena kopi. Jadi sebetulnya salah satu makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia hari ini adalah kita harus bisa menanam sendiri, menikmati sendiri, dan sejahtera karena apa ya. Nah, jadi di tempat saya di Karanganyar itu nanti teman-teman juga bisa melihat jejak peninggalannya Bung Karno di situ. Ada satu kamar khusus yang kami persembahkan untuk Bung Karno, karena Bung Karno pernah datang ke sana tahun 1957. Dan ternyata saya juga baru tahu dari Pak Agus, ternyata kedatangan Bung Karno ke sana itu atas rekomendasi jenderal siapa Pak? Ya, pokoknya ada veteran perang Indonesia yang bergerilya di perkebunan kopi di sana, dan ketika bertemu dengan Aryo Becek, ya, ketika bertemu dengan Bung Karno, dia cerita bahwa di Blitar ada kopi yang enak, gitu, sehingga Bung Karno datang ke Karanganyar. Karena kebetulan kakek saya juga tokoh PNI, ya. Itu terima kasih informasinya Pak Agus Toyo. Ya, saya belum pernah dengar sama sekali masalah itu. Oke, jadi sekali lagi terkaitannya dengan literasi dan kenapa kita harus berkumpul di perpustakaan Bung Karno ini adalah mari kita jadikan budaya nongkrong kopi itu gak hanya sekedar nongkrong, selfie-selfie, ngomong ngalor ngidul, tapi sekali-sekali ya kita berbicara tentang bagaimana membangun negeri. Kita tahu hari ini negeri ini juga tidak sedang baik-baik saja, ya. Ada ancaman disintegrasi, korupsi juga sangat susah diperangi di negeri ini, gitu kan. Itu harusnya menjadi sebuah concern bagi kita generasi muda untuk berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Dan itu bisa kita mulai dengan membaca, ya. Karena tanpa membaca tidak akan muncul gagasan-gagasan besar untuk membangun negeri ini. Kita seringkali hafal jargon-jargon dari Bung Karno, ya, jas merah, revolusi belum selesai, tapi terkadang kita juga tidak benar-benar paham apa yang dimaksudkan beliau untuk itu. Ketika Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai, ya memang belum selesai, membangun negeri ini belum selesai sebetulnya. Ya, kalau kita lihat dari tahun 45 sampai 2021 ada sejarah perjalanan panjang, di mana bangsa ini harus terus memperbaiki diri untuk menghadapi tantangan zaman. Dan sekali lagi itu akan bisa kita mulai dengan lebih banyak membaca. Terima kasih, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam literasi dan salam kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.